Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Ketika masa di mana kelulusan sudah diumumkan, tibalah saatnya untuk melakukan registrasi ulang atau pendaftaran ulang di Universitas Andalas. Nah, saat itu saya punya waktu hanya kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu setelah pengumuman keluar. Nah, persyaratan-persyaratan untuk registrasi ulang itu sudah diumumkan di papan pengumuman yang ada di kantor P dan K tersebut. Nah, yang luar biasa adalah mungkin kalau kita banding atau compare dengan zaman sekarang, itu waktu saya lakukan registrasi ulang itu, saya butuh biaya sekitar Rp125.000. Jadi kalau dikonversikan untuk zaman sekarang ya kurang lebih sekitar 1,5 juta lah mungkin ya. Nah, 125.000 itu bukan hal yang mudah bagi keluarga saya. Saya nggak tahu bagaimana cara ibu saya mengumpulkan uang sampai dapat angka 125.000. Setelah itu, saatnya tiba saya harus berangkat ke Padang untuk melakukan pendaftaran ulang di jurusan farmasi Universitas Andalas. Nah, 125.000 itu terbagi. Udah termasuk uang SPP selama 1 semester. Yang luar biasanya adalah uang SPP di jurusan farmasi tahun 1985 itu kurang lebih sekitar 33.000 per semester. Dan mungkin ini adalah salah satu jalan untuk membantu saya melanjutkan pendidikan ini. Kenapa biayanya 33.000 per semester? Tahun 85. Tahun 86 itu melonjak jadi 96.000. Alhamdulillah saya dapat yang 33.000. Meskipun 33.000, nilai nominal sebesar itu bagi keluarga saya adalah sesuatu yang sangat luar biasa besarnya, sehingga ini akan susah payah dicari sama ibu saya. Nah, terjadilah pendaftaran ulang. Setelah pendaftaran ulang, semuanya selesai, maka tibalah saatnya saya harus mencari tempat di mana saya harus kos. Tentu saya akan pertimbangkan dari segi jarak, karena saya tidak punya kendaraan apa-apa untuk menuju ke kampus. Sehingga seputaran itu, kebetulan kampus itu secara geografis di Kota Padang, sebelum kita masuk ke Kota Padang, itu ada nama kawasannya Air Tawar. Nah, kampus UNAN itu berdekatan dengan kampus IKIP, Institut Keguruan. Nah, kampus UNAN. Maka saya harus cari kos-kosan di seputaran daripada kampus tersebut. Nah, mencari kos-kosan tidaklah mudah. Kenapa? Karena kos-kosan di situ rata-rata kan udah diisi pada para mahasiswa. Alhamdulillah, karena saya juga punya teman yang memberitahu bahwa ada kos-kosan yang jaraknya kurang lebih dari kampus sekitar setengah kilo. Tapi tidak membutuhkan biaya besar, karena saya tidak harus naik transportasi menuju kampus, cukup melintas di kawasan kampus IKIP. Jadi ada jalan pintas sehingga saya masuk ke kampus saya. Nah, ini kita dapat kos-kosan, alhamdulillah. Akhirnya seminggu setelah pendaftaran tentu udah melakukan yang namanya proses perkuliahan pertama. Nah, sebelum proses perkuliahan ini ada yang namanya ospek, orientasi pengenalan kampus. Ini sesuatu hal yang baru bagi saya. Kenapa? Karena di SMA nggak ada yang namanya ospek. Adanya di waktu mahasiswa. Orientasi pengenalan kampus ini tentu kita berhadapan bukan langsung dengan dosen, tapi hanya langsung dengan para senior daripada jurusan kita masing-masing. Hal yang sifatnya untuk melatih mental, kemudian untuk pengenalan kampus, juga untuk sesuatu yang kita harapkan bisa berorientasi kepada proses perkuliahan itu. Nah, yang namanya ospek, orientasi pengenalan kampus itu kurang lebih 1 minggu. Nah, situ banyak cerita yang terjadi, karena ya namanya saya orang pertama, artinya baru pertama kali
meninggalkan kampung halaman Bukit Tinggi menuju Padang untuk menuntut ilmu. Nah, nanti dilemanya atau dinamika daripada ospek itu luar biasa. Ada susah dan senangnya. Maka ke depan saya akan cerita lagi itu. Perjalanan ospek itu seperti apa di tahun 85. Setelah itu, tahun 86, yang namanya ospek itu udah mulai degradasi oleh peraturan. Kenapa? Karena ospek dalam orientasi kampus itu ada sedikit semi militernya. Maka ini ternyata tidak diperbolehkan karena akan berdampak kepada benturan fisik antara junior dan senior. Tapi alhamdulillah saya bisa jalani semua orientasi pengenalan kampus sehingga akhirnya kita masuk kepada tahap di mana perkuliahan itu dimulai dan saya kuliah fokus tapi memang dengan keterbatasan yang ada. Mungkin Anda tidak paham bahwa saya kuliah di jurusan farmasi yang notabene adalah kampus yang sangat ekstrim bagi kebanyakan orang. Kenapa? Dulu jurusan farmasi di Padang itu dikenal dengan FIPIA, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, rata-rata yang jebolan farmasi itu tidak ada yang instan atau cepat. Paling cepat itu sekitar 7 tahun. Nah, momok ini selalu menghantui pikiran saya dan itu pun digembar-gemborkan oleh orang-orang di luar sana bahwa kuliah di FIPIA sama saja dengan kuliah di Fakultas Kedokteran. Tingkat kesulitannya sama. Bahkan lebih banyak uang keluarnya dibanding Fakultas Kedokteran. Itu momok atau hal-hal yang diembuskan oleh orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang jurusan farmasi di Fakultas FIPIA UNAN itu. Nah, bagaimana dinamikanya selanjutnya? Nanti akan saya sampaikan lagi supaya ini bisa jadi gambaran bagi Anda ketika ada anak yang usia kuliah yang ingin kuliah di farmasi, nanti kita banding periode di zaman saya dengan farmasi di zaman sekarang sangat jauh berbeda dan tingkat kesulitannya tidak seperti yang saya alami sebelumnya. Oke, terima kasih. Salam sahabatku apoteker Indonesia.